Ini adalah babak endgame dari seorang pemain kelas elit. Jika yang dia hadapi, kelasnya masih jauh di bawahnya. Atau musuhnya ini sedang lemah. Satu kesalahan kecil bisa membuat penyesalan. Di sini hitam bukannya rokade pendek terlebih dahulu mengamankan rajanya. Hitam malah lebih tertarik untuk memajukan pion mengancam kuda. Ini sungguh langkah yang sangat fatal. Karena benteng akan ke E1. Skak. Terpaksa raja harus geser ke F8. Dan putih akan mengejar dengan gajah ke A3. Skak. Jika ditutup dengan kuda, pasti akan skak ster dengan gajah. Jadi raja geser ke G8. Dan disinilah babak endgame yang sebenarnya lebih parah lagi. Setelah mentri geser ke C4, di sini hitam malah lebih tertarik untuk melakukan pion kali kuda. Padahal jika pion G maju atau korban kuda menghalangi pergerakan benteng itu lebih baik. Hitam merasa baik-baik saja, tidak melihat serangan yang sesungguhnya. Hitam memilih pion kali kuda. Dan akhirnya 3 langkah mati tidak dapat dihindari lagi. Apakah kalian sudah menemukan gerakan putih selanjutnya? Silahkan kalian temukan. Saya akan kasih sedikit waktu untuk kalian berpikir. Hitung mundur dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan selamat buat kalian yang sudah menemukannya. Betul sekali, mentri dikorbankan kali pion. Skak. Ini adalah gerakan paksa raja harus kali mentri. Kuda ke G5. Skak. Tidak ada pilihan lain selain mundur ke G8. Dan gajah mengakhiri permainan ke-6. Skak mat. Inilah rahasia kemenangan cepat putih dari posisi ini. Sedikit kesalahan fatal dari hitam melakukan rokade panjang. Hitam mengira semuanya akan baik-baik saja. Karena pikir hitam putih tidak akan berani melakukan pion kali gajah. Jika mentri kali pion, hitam rugi sudah kehilangan gajahnya. Dan jika benteng gratis ini dimakan, skak! Hitam berarti sudah masuk ke perangkap yang disiapkan putih. Putih akan menyerang mentri dengan benteng gratis lagi. Raja bergeser D2 atau ke E2. Menteri tidak dapat mundur. Semua petak sudah dikuasai putih. Jika menteri makan pion B2, itu juga sama tidak akan merubah keadaan. Dan benteng gratis ini adalah makanan yang sangat lezat. Menteri kali benteng. Dan 2 langkah terakhir hitam akan mati. Menteri kali pion. Skak. Pion kali menteri. Gajah ke A6 skak mat. Dan sekarang, kita lihat kemenangan putih yang lainnya. Inilah yang terjadi jika gajah mundur melindungi pion G7 yang saat ini terancam mentri. Benteng akan ke D1 membantu mentri mengancam skakmat 2 langkah. Dan jika serangan gajah ditutup dengan pion, maka skakmat 5 langkah yang akan terjadi. Mentri akan dikorbankan memaksa gajah memakan mentri. Lalu kuda akan melompat ke D6 double skak. Raja harus geser ke D8. Dan kuda ke F7 skak. Ini memaksa raja bergeser ke C8. Benteng ke E8 skak. Gajah dipaksa untuk menangkap benteng. Secara otomatis, benteng leluasa bergerak ke D8 skak mat. Checkmate. Inilah langkah dari permainan catur elit. Banyak yang mengira bahwa putih akan kalah, karena hitam dapat melakukan menterinya kali gajah. Putih akan mati jika berani pion kali menteri. Benteng ke E1 skak. Benteng menutup, benteng kali benteng skak. Menteri kali benteng, benteng kali menteri skak mat. Checkmate. Padahal justru sebaliknya. Jika hitam berani menterinya kali gajah, maka hitamlah yang akan kalah. Pemain elit tidak akan melakukan pion kali menteri. Tapi benteng kali benteng skak. Ini memaksa raja harus kali benteng. Lalu putih menterinya ke F1 skak. Jika kuda yang menutup atau raja yang bergeser, maka menteri akan hilang dengan pion. Lalu bagaimana jika menteri yang menutup? Jika menteri menutup skak, maka benteng bebas bergerak ke A8 skak. Dan raja hanya dapat geser ke E7. Lalu benteng ke A7 skak.
Setelah raja geser, maka menteri hitam akan hilang. Itulah bedanya langkah elit. Makan tidak sembarang makan. Lalu bagaimanakah jika pada posisi ini? Jika benteng melakukan skak, maka benteng mundur secara otomatis gajah menyekak. Jika raja geser atau menteri kali gajah, benteng akan kali benteng. Perhatikan posisi ini. Ini masih beberapa langkah dari awal permainan. Rahasia kemenangan telak di posisi ini adalah jika kuda ke E5. Hitam merasa kuda ini sangat menekan putih. Selain menekan kuda, kuda ini juga mengancam gajah. Hitam mengira putih tidak berani kuda kali kuda. Dan hitam jadi rugi satu perwira kuda. Jika gajah berani kali menteri, ini adalah bunuh diri. Karena putih akan mengakhiri permainan cukup 2 langkah saja. Gajah kali pion skak. Raja hanya dapat ke E7. Lalu kuda ke B5. Skakmat. Dan sekarang kita lihat pada posisi yang lainnya. Tanpa dijelaskan, mungkin kalian sudah paham. Selamat menonton!